Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikat berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu layang-layang, tetapi Bunda ubah sedikit liriknya ya. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku kelas 5, yuk kita sama-sama belajar tematik tema 9. Anak-anak pasti bisa belajar bersama untuk jadi anak smart. Siapkan buku dan semangatmu, juga berdoa selalu. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah lebih bersemangat? Agar anak-anak lebih memahami materi yang akan Bunda sampaikan, yuk simak tayangan berikut ini. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Tematik tema 9, IPS dan SPDP. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kedua, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Ketiga, pola lantai tari kreasi daerah. Dan yang keempat, hasil kreasi pola lantai tari daerah. Nah, yang pertama yaitu jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama ada pertanian. Nah, Indonesia memiliki lahan yang subur serta iklim yang mendukung untuk bidang pertanian. Contohnya yaitu ada padi, sagu, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada perkebunan. Usaha pada daerah perkebunan dilakukan di wilayah dataran tinggi. Contohnya yaitu tembakau, teh, dan sayur mayur. Dan contoh berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan kegiatan untuk penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Kemudian selanjutnya ada pertambangan. Nah, masyarakat menggali dan mengelola sumber daya alam berupa barang tambang. Contohnya yaitu hasil tambang antara lain timah, minyak bumi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga dimanfaatkan kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu ada kayu, pinus, jati, dan rotan. Nah, berikutnya yaitu ada perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan air tawar, payau, dan asin atau laut. Selanjutnya ada perindustrian. Kegiatan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar.
Berikutnya, ada peternakan, pemanfaatan hewan baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Contohnya peternakan ayam. Selanjutnya ada jasa. Nah, jasa tidak memiliki bentuk seperti benda, namun dapat dirasakan manfaatnya. Contoh jasa yaitu ada jasa kesehatan yang diberikan oleh dokter. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Yang pertama yaitu usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan yaitu ada pertanian dan perkebunan, perdagangan, jasa, industri rumah tangga. Nah, untuk pertanian dan perkebunan, itu petani memiliki modal dan peralatan yang terbatas sehingga mereka hanya menghasilkan satu jenis pertanian. Contohnya yaitu petani padi. Untuk jenis usaha perdagangan, perdagangan biasa dilakukan di pasar maupun warung. Keuntungan yang diperoleh dinikmati sendiri. Kemudian jenis usaha jasa. Jika pemilik usaha memiliki modal lebih, dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Berikutnya, jenis usaha industri rumah tangga. Biasanya memiliki modal terbatas. Para pekerja berasal dari warga sekitar. Nah, selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Untuk yang ini adalah usaha kelompok. Jenis-jenis usaha kelompok yaitu ada firma, ada persekutuan komanditer, dan ada perseroan terbatas. Untuk firma yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kewajiban dan tanggung jawab ditanggung anggota. Untuk persekutuan komanditer memiliki anggota aktif yang menanamkan modal dan menjalankan usaha. Anggota pasif hanya menanam modal dan menyerahkan usaha kepada anggota aktif. Untuk perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Pemilik saham mendapat laba perusahaan yang disebut dividen. Nah, usaha kelompok berikutnya yaitu ada koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara, dan BUMD, badan usaha milik daerah. Untuk koperasi, yaitu usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas kekeluargaan. Untuk badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Contoh pertambangan, sarana transportasi, keuangan, dan lain-lain. Untuk badan usaha milik daerah, tujuannya didirikan perusahaan daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat akan lapangan kerja. Nah, berikutnya kita akan belajar pola lantai tari kreasi daerah. Nah, pola lantai merupakan dasar dari gerakan sebuah tarian. Pola lantai dibuat dengan menggambar ruang gerak penari berupa garis-garis di lantai yang akan dilalui oleh penari. Dalam tari tunggal, bentuk pola lantai dapat dilakukan dengan bebas sesuai ruangan. Pada tari berpasangan atau kelompok, pola lantai harus dikuasai penari dan dilakukan yang bervariasi. Nah, ini merupakan pola lantai tari merak. Seperti ini anak-anak. Berikutnya, pola lantai tari kreasi daerah. Ternyata ada banyak sekali pola lantai. Yang A yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. D. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. E. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan F. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, ini merupakan contoh pola
tari berpasangan. Kemudian hasil kreasi pola lantai tari daerah, contohnya yaitu ada pola melengkung, yaitu pada tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali, seperti ini anak-anak. Berikutnya yaitu pola lurus horizontal pada tari baris gede. Nah, seperti ini anak-anak, contohnya. Nah, bagaimana? Setelah menyimak tayangan tadi, anak-anak sudah paham bukan? Kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Dan yang ketiga, pola lantai tari kreasi daerah. Jika anak-anak sudah paham, silakan anak-anak mengakses worksheet yang sudah Bunda siapkan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan agar anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan dan rajin membantu orang tua di rumah. Nah, yuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca